Selamat siang teman-teman semua. Ini pertama kali saya bikin vlog. Ini bukan dorongan, mungkin nanti teman-teman protes, bukan dorongan, hasil diskusi tepatnya. Dengan berbagai kawan-kawan, komunitas yang sering nongkrong dengan saya. Awalnya berangkat dari kegelisahan saya tentang pengelolaan media sosial Rumah Banjarsari yang bagaimana ini saya sendiri terus terang kurang begitu menguasai di bidang itu, mungkin usia atau ya mungkin karena saya kurang aware. Teman-teman, terutama teman-teman muda mengatakan bahwa saya secara personal media sosial saya mempunyai potensi untuk dikelola lebih dahulu. Nah, kemudian muncullah ide membuat vlog. Sebenarnya ide ini hal-hal yang biasa saja karena setiap hari saya menulis hal-hal tertentu di Facebook. Sekarang tidak menulis, tetapi coba saya katakan apa aja kayak orang ngomyang gitu aja. Mungkin ditemani satu gelas teh bening itu cukup untuk saya ngobrol apa saja. Nah, kenapa saya peduli dengan media sosial sekarang ini? Ini terkait juga dengan persoalan pandemi. Persoalan pandemi di mana Rumah Banjarsari sebagai ruang publik dan ruang kesenian itu mau tidak mau akan menggeser ruangnya ke media sosial, baik YouTube, Facebook atau media sosial lain, Instagram dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menggesernya itu dan bagaimana strateginya, tentu kita perlu belajar, perlu mencari format-format yang menarik. Karena ada perbedaan ruang publik di sebelum pandemi dengan ruang publik dengan kenormalan baru. Saya melihat kenormalan baru ini sebenarnya juga nanti akan memperkokoh apa yang kita sebut dengan media sosial. Media sosial sudah hadir sebelum ada pandemi. Setelah ada pandemi, orang-orang hanya di rumah, stay at home, dan hampir semua melakukan ritual handphone. Kalau mungkin ada data bisa dicek, mungkin traffic media sosial selama pandemi ini akan meningkat tajam. Nah, itu memperkokoh media sosial. Bagaimana kita memaknai media sosial tentu berbeda-beda, tetapi banyak teori yang bisa menjadi rujukan. Salah satunya adalah teori hiperrealitas. Bahwa kita harus paham bahwa media sosial itu bukan realitas sebenarnya. Kita bisa merangkai, membuat simulasi peristiwa sehingga menjadi citra baru. Ya, saya tampil di sini ini kadang-kadang ya bukan Zen kalau orang kenal sehari-hari. Ini adalah Zen yang coba disimulasikan melalui kamera, melalui media sosial seperti itu. Cuma masalahnya ada yang sadar bahwa media sosial itu hiperrealitas, ada yang tidak sadar sehingga menciptakan waham. Jadi sudah merasa berjuang, sudah merasa apa-apa, padahal cuma bla 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 di kamar. Nah, ada banyak yang seperti itu. Ada yang merasa sudah menjadi tokoh besar karena sering komen-komen di lapaknya tokoh-tokoh besar, merasa sudah sejajar dan sebagainya. Itu padahal itu pengaruh-pengaruh hiperrealitas yang dibangun dari simulasi-simulasi peristiwa yang coba dibangun di media sosial. Dengan demikian, dengan kesadaran seperti itu, media sosial sebagai hiperrealitas, bukan realitas sesungguhnya, kemudian juga menjadi ruang yang semakin kokoh di era pandemi ini. Bahkan dalam konteks seni pertunjukan, dalam kesenian menjadi panggung baru. Panggung baru dalam arti panggung yang coba kita definisikan secara baru, Bu. Kita di sini bisa, Rumah Banjarsari bisa saya, maksud saya. Atau lebih enak kalau saya katakan saya aja. Yang coba saya ajak teman-teman untuk mendefinisikan kembali. Loh, itu kan sudah lama. YouTuber dan sebagainya sudah lama. Iya, tapi mereka yang mendefinisikan. Kalau kita sekarang melihat siapa YouTuber di Indonesia, saya nggak mau nyebut nama, silahkan dicek. Nah, itu definisinya seperti itu. Pengguna YouTube yang bisa menghasilkan kemarin saya baru dapat istilah baru, dimonetize. Menghasilkan uang dari situ. Kelompok-kelompok yang guys,
bakso seperti ini, apa seperti itu. Definisinya seperti itu. Tapi ada unsur-unsur estetika, ada unsur-unsur nilai yang itu menyatu di kesenian. Itu bagaimana kalau ditampilkan di media sosial? Apakah akan ikut definisi lama yang definisinya para YouTuber, ataukah kita mempunyai definisi baru, atau ada hal-hal yang bisa kita rumuskan bersama di dalam menghadapi pandemi saat ini. Mungkin untuk pertama kali ngomong yang saya cukup sampai sini, nanti sambung besok-besok. Apabila respon teman-teman baik, akan saya lanjutkan. Apabila tidak, ya mari kita minum teh bening siang ini. Selamat siang teman-teman.